nawaitu ta'allum wa ta'lima wa nafa wa intifa'a wa fa'al istifadah wa hasala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah wa da'ala wa ghadhi wa ta'ala wa jami'atan musyakhina bihawajina wal akhirah ya rabbana fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala mu'allif al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi nafa'anallahu bi ulumihim fid dharain amin. Ilang qal wa 'indal zalika yatlu 'alaika syaitan fadlul ilm darajatul ulama'i wa ma warada fihi min al-akhbar wa asar wa yulhika an qawli sallallahu alaihi wasallam man izdada ilman wa lam yazdad hudan wa lam yazdu min Allah ila bu'dan wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam asyadun nasi azaban yaumil qiyamah alimun lan yanfa'u ilmuhu bi ilmihi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'a la yusma'. Wa an qawlihi sallallahu alaihi wasallam marartu lailata usra bi aqwamin tuqradu shifahuhum bimaqaridi minan nar faqultu man antum qalu kunna na'muru bil khair wa la na'tihim wa nanha 'anil syarri wa na'tihi fa iyyaka ya miskin antu aina litadwiri wa tadalla bihablin ghurur fa wailun lil jahil haitsu lam yata'allam maratan wahidan wa wailun lil alim haitsu lam ya'mal bima alima alfal marrah. Alhamdulillah, pada subuh yang berkah ini dan pada hari yang mulia ini kita dapat melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meletakkan ridho-Nya di dalam pengajian kita ini. Tidak keluar kita dari majlis ini, mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa kita dan mengabulkan semua hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi Imam Ghazali menuangkannya dalam kitabnya yaitu Bidayah Hidayah yang kemarin telah kita singgung tentang perkara yang paling penting. Sedini mungkin Imam Ghazali mempondasi keimanan kita dengan perantara niat, yaitu niat mencari ilmunya Allah itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ikhlas kita di dalam menuntut ilmu, maka ancamannya sangat berat. Bahkan kita ini dianggap menghancurkan agama Islam itu sendiri. Wa 'inda zalik yatu 'ala syaitan fadlul ilm darajat ulama. Bahwasanya syaitan itu mengumandangkan bahwasanya keutamaan orang ilmu ini, keutamaan ilmu dan derajatnya ulama ini sangat beda dengan derajat-derajat yang lainnya. Dan sebagaimana dalam sebuah hadis mengatakan man izdada ilman wa lam yazdad hudan wa lam yazdud minallah ila bu'dan. Barang siapa diberi Allah tambah ilmunya, tambah pengetahuannya, akan tapi tidak ditambah oleh Allah sebuah petunjuk, maka orang tersebut tidak menambah dari sisi Allah kecuali dirinya itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga ancaman bagi orang yang mempunyai ilmu, yaitu asyadun nasi azamal yaumil qiyamah. Paling beratnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat itu yaitu orang yang alim dan tidak manfaat dengan ilmunya.
Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, lindungilah diriku dari ilmu tidak manfaat, wa qalbin la yakhsha, dan hati tidak ada dalam khusyuknya, wa amalin la yurfa', dan sebuah amal yang tidak diangkat, wa du'a la yusma', dan doa yang tidak direspon atau tidak dengar oleh Allah. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah bercerita bahwasanya Rasulullah itu ketika melewati di saat Isra dan Mi'raj, ada sebuah kaum yang kaum tersebut dipotong lidahnya, dipotong bibirnya dengan gunting dari api neraka. Maka beliau mengatakan, faqultu man antum. Maka Rasulullah langsung bicara kepada orang tersebut, siapa kalian? Qalu kunna na'mul bihair. Kami adalah seseorang yang menyuruh orang lain menjalankan sebuah kebaikan, wala na'tihi, dan akan tapi kami tidak mengerjakannya, wa nanha 'anil syarr wa na'tihi, dan kami mencegah dari kemungkaran atau kejelekan, akan tapi dan kami mendatangi kejelekan tersebut. Jadi hadis-hadis yang diterangkan oleh Imam Ghazali ini ancaman bagi orang yang mengemban ilmu atau yang memiliki pengetahuan. Ini ancamannya sangat berat. Bahkan ancaman tersebut menyeluruh, baik itu dari umat-umat sebelumnya, itu juga diberikan Allah ancaman seperti itu juga. Dan tak kalah penting dalam hadis tersebut membedakan ini yang mana orang yang alim dan orang yang jahil. Akan tapi dalam sebuah kitab Muraqi Ubudiyah karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwasanya di situ disebutkan sebuah hadis, al-alim habibullah walau kana fasiqan, wa jahil adullah walau kana abidan. Orang yang alim itu adalah kekasih Allah, walau mereka ini yaitu tergolong orang yang fasik. Kerana dalam ayat Al-Quran menegaskan antara orang mengetahui dan tidak mengetahui ini pasti beda. Mereka yang mengetahui masih dapat ditunggu Allah taubatnya, beda mereka yang tidak mengetahui. Sedangkan mereka yang mengaku atas dosanya, tahu akan dosa ini, mereka ini juga termasuk hamba Allah yang masih diharapkan taubatnya. Yang lebih berbahaya lagi mereka yang tidak mengetahui tentang perkara dosa, sedangkan mereka ini melakukan dosa itu tersendiri. Maka mereka ini jauh dari hidayah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis tadi menegaskan bahwasanya orang yang alim itu termasuk kekasih Allah, walaupun mereka ini tergolong orang yang fasik. Dan begitu juga orang yang jahil. Jahil ini tergolong musuhnya Allah, walaupun mereka ini ahli ibadah. Kerana dalam Ibnu Ruslan dalam Sufatul Zubatnya menegaskan bahwasanya orang yang amil, orang yang abid, yang ahli ibadah, akan tapi ibadah ini tanpa berlandasan dengan ilmu, bahwasanya mereka ini diazab sebelum penyembah berhala. Jadi kesimpulannya bahwasanya alim itu memang derajatnya tinggi di sisi Allah. Bahkan orang yang alim ini termasuk orang yang bisa mensyafaati mereka yang dia cintai. Nanti dia yaumul kiamat ada beberapa orang yang dahulunya yang ingin masuk surga duluan. Yang pertama orang mati syahid, yang kedua orang ahli ibadah, orang yang soleh, dan ketiga orang yang alim, dan yang keempat orang yang kaya menginfakkan hartanya. Jadi mereka ini datang kepada malaikat, kepada Allah, ditanya, wahai yang abid, wahai yang ahli ibadah, dengan landasan apa kamu ini ingin masuk surga yang lebih awal? Bahwasanya aku ini ahli ibadah, siangnya ku peruntukkan untuk puasa, malamnya ku hidupkan
diriku solat menghidupkan malam. Jadi tidak nyala dengan perantara apa kamu mengetahui hal tersebut, yaitu dengan perantaraan belajar. Pasti belajar ini melalui orang yang alim. Berarti tidak ada hak untuk masuk surga yang lebih awal. Jadi mereka ini, datang lagi malaikat ini ke orang yang mati syahid. Dengan apa kamu mati? Katanya, aku mati syahid memperjuangkan agama Allah. Terus dari mana kamu mengetahui bahwasanya pahala syahid itu seperti ini janjinya? Dari orang yang alim. Kemudian datang lagi malaikat ini ke orang yang dermawan. Dengan landasan apa kamu ingin masuk surga yang lebih awal? Sesungguhnya aku telah menginfakkan hartaku di jalan Allah. Kemudian dari mana kamu mengetahui hal tersebut? Dari orang alim. Datang lagi malaikat kepada orang yang alim tersebut. Dengan apa, kata malaikat, pertanyaan sama seperti tadi. Dan orang alim tersebut, dengan apa kamu mengetahui tentang keilmuan? Dengan belajar. Terus apa yang sebab atau memfasilitasmu ketika belajar? Yaitu orang yang dermawan. Maka orang dermawan inilah yang berhak masuk surga lebih dahulu. Karena dermawan, kata karim ini, seseorang ini sangat cobaannya sangat berat. Bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan bahwasanya orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah ini melalui 70 setan. Jadi ketika beliau memberi tausiah kepada murid-muridnya, sesungguhnya orang yang menginfakkan ini bisa menginfaki hartanya untuk jalan Allah ini melalui 70 setan. Langsung muridnya itu mau mempraktekkannya, balik ke rumah ingin menginfakkan hartanya. Ketika sampai di rumah, seorang murid ini ingin mendermakan harta, sebagian hartanya untuk di jalan Allah. Ketika mengambil harta tersebut, datanglah istrinya. Istrinya berkata, orang berimpak, orang bersedekah ini orang yang punya lebih, kita ini malah kekurangan. Langsung seorang murid itu datang ke Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, sadaqta, katanya, benar wahai guru, sesungguhnya katanya satu setan aja katanya itu tak bisa melewati, yaitu setannya di rumah istrinya. Inilah susahnya seseorang di dalam menginfakkan hartanya. Akan tapi ganjarannya, setiap yang susah pasti ganjarannya lebih. Inna ma'al usri yusran. Setiap kesusahan pasti ada kenikmatan atau kemudahan di akhirnya. Begitu juga setiap amal yang berat, yang susah, pasti akhirnya itu akan mudah. Begitu juga tidak mudah orang ini dipilih orang sebagai orang yang dermawan, karena kita sering membaca sejarah-sejarah para sahabatnya. Ada yang mendermakan hartanya separuh, ada yang mendermakan hartanya itu seluruhnya untuk Allah dan Rasulnya. Ini yang patut kita contohi. Akan tapi walaupun ini cuma kita dengar, tapi sedikit demi sedikit kita jalankan, kita ikuti. Walaupun cobaannya ataupun ujiannya di dalam mempraktekkan hal ini adalah sesuatu yang susah sekali. Jadi ancaman orang yang alim dan fadilah orang yang alim ini, tidak ada makhluk Allah di muka bumi ini kecuali beristighfar kepada orang yang alim tersebut. Walaupun orang alim ini tidak melaksanakan solat sunnah, tidak melaksanakan solat tahajud, kerana dengan keilmunya menunjukkan orang tersebut sebuah kebaikan, ini adalah sebuah pahala yang besar dibandingkan pahala sunnah yang lainnya. Maka kita menyikapi kalau ada seorang ulama, seorang alim yang berbeda pendapat dengan ulama-ulama yang lainnya, kita jangan ikut andil di dalam memprotes, karena keilmuan kita ini masih ketek, masih dangkal. Karena mereka ingkar itu biasanya tidak dalam hati, akan tapi hanya sekadar pemikiran. Seperti Al-Imam Bukhari dengan Imam Muslim. Imam Bukhari tersebut adalah guru Imam
Muslim. Tapi yang banyak mengomentari pendapat Imam Bukhari yaitu Imam Muslim. Kalau seandainya kita yang dangkal ilmu ini, berarti kita menganggap Imam Muslim ini kurang ajar dengan gurunya. Masa gurunya diprotes. Tapi antara orang alim dengan orang yang alim yang lain yang satunya, mereka ini tidak merasa sakit hati atau merasa tersinggung dengan perbedaan pendapat tersebut. Karena dalam Sahih Bukhari, dalam sebuah hadis an ini an fulan dari sahabat fulan sampai Imam Bukhari ini, syarat dari Imam Bukhari ini harus subutul liqa, harus bertemu, bertatap muka langsung, baru dianggap hadis itu sahih. Adapun Imam Muslim tidak harus subutul liqa, yang penting periwayat itu dengan periwayat yang satunya ini hidup satu zaman. Nah, inilah perselisihan antara Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Imam Muslim mengatakan kalau seandainya syarat ini hanya sekadar zaman Imam Bukhari, jadi Imam Muslim meminta syarat yang sebelum-sebelumnya, seperti itu juga yang sampai ke Rasulullah. Ini kan tidak mungkin bisa membrutalkan orang meninggal dunia dihidupkan lagi, kan tidak mungkin. Maka Imam Muslim, dan sering kita mendengar hadis Imam Muslim, hadis Imam Ghazali, Imam Bukhari, bahasanya hadis kedua ini hadis yang sahih, yaitu wa iyyaka ya miskin an tudri li tadwirihi wa tadalla bihablin ghurur wa wailul jahil haitsu ya'ta marratan wahidah. Nah, gitu Imam Ghazali menekankan, wahai miskin, kita ini termasuk orang miskin, orang yang fakir akan ilmunya Allah. Kita ini jangan sampai tergelincir di dalam tipu daya setan. Fa wailul jahil haitsu ya'ta marratan wahidan. Celaka bagi orang jahil, orang yang bodoh seperti kita ini tidak belajar itu marratan wahidah dengan satu kali. Wa wailul alim haitsu ya'mal bi amal alf marrah, dan celaka bagi orang yang alim dan mereka ini tidak mengamalkan dengan ilmunya, yaitu 1000 kali celaka. Ini bayangan setan, gambaran setan. Biasanya setan ini mewaswasi diri kita, membisiki diri kita agar kita tidak mempelajari ilmunya Allah. Karena antara orang yang belajar dan tidak belajar ini, ibadahnya ini pasti tidak ada pahala di sisi Allah. Karena ada yang mengatakan orang yang beramal tanpa berlandaskan ilmu ini tak mungkin terjadi. Seperti orang mau menghasilkan buah ataupun mau memanen sebuah buah, tapi mereka ini tak menanam pohon, itu kan mustahil. Akan tapi kalau orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu, itu seperti orang menanam pohon tapi buahnya tidak dipetiknya, dibiarkan busuk. Wa alam anan nas fi talbi ilm ala salasi ahwal. Ketahuilah orang yang mencari ilmu ini ada 3 perkara, ada 3 keadaan. Yang pertama, rajulun talaba ilma liyattakhidhahu zadahu lil ma'ad wa lam yaqsid bihi illa wajhullah wa daril akhirah fa hadza minal faizin. Seorang yang menuntut ilmu, kita hadir di sini hanya untuk bekal kita kelak di akhirat. Wa lam yaqsid bihi illa wajhullah wa daril akhirah, tidak bertujuan yang lain kecuali mencari ridho Allah dan rumah kekal di akhirat. Jadi orang mukmin yang cerdas ini memikirkan bekal kita nanti di akhirat. Jadi ketika versi Rasulullah, orang yang cerdas itu orang yang melakukan segala aktivitasnya hanya untuk akhirat. Itu orang yang cerdas. Adapun orang yang bodoh, orang yang tidak cerdas, orang yang dungu, yaitu mereka yang melakukan segala sesuatu baik itu berbau duniawi, berbau akhirat, tapi bukan karena Allah, bukan karena bekal nanti di akhirat. Mereka yang riya nanti di yaumul kiamat nanti, maka Allah ini menyuruh orang manusia tersebut untuk minta pahala, minta balasan apa yang dia riakan. Karena misalnya kita datang di suatu tempat itu yang dalam kategorikan ibadah, akan tapi niat kita untuk yang lain, pamer terhadap seseorang, maka
pameran kita ini, sikap pameran kita ini akan dituntut oleh Allah. Kita ini disuruh Allah meminta pahala kepada orang yang kita pamerkan, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di yaumil kiamat itu tidak ada lagi selain Allah yang bisa menolong kita dan Rasulullah. Wa rajulun talaba liyasta'ina bi ala hayatil ajil wa yanalahu bihi izwajah wal mal wa alim bizalika mustahbi qalbi rakkaka hali wa khassatul maqsadi fa hadza minal mukhatirin. Sungguhnya orang yang mencari ilmu untuk menolong kehidupan yang ajil, untuk membantu kehidupannya, bukan untuk akhirat. Wa yanalu bi izwajah wal mal, dia menuntut ilmu agar diperoleh kemuliaan, agar memperoleh jabatan, agar memperoleh harta, maka orang seperti itu minal khatirin, dari yang membahayakan. Fa inna ajalahu ajalu qabla taubati khifa alaih min sul khatimah. Kalau seandainya ajalnya menjemputnya sebelum dia bertobat, maka orang tersebut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nauzubillah. Wa baqiya amru fi khataril masyiyah fa in wufiqa li tabqa bil hulul ajal wa adafu ila al ilm amal wa taraka ma tarafin min khilal tahaqim bi faizin fa nitab min zamil kaman la zanna balalah. Jadi kalau orang seperti ini mencari ilmu ini sebagai penolong, tapi penolong bukan di akhirat, tapi membantunya untuk memperoleh perkara duniawi, maka orang sini masih diharapkan tobatnya, masih ada diberi petunjuk Allah. Kalau dia bertobat kepada Allah, maka orang tersebut seperti tidak ada dosa. Karena antara pengampunan Allah ini ada dua, ada maghfirah, ada afu. Seperti kita sering membacakan Allahumma innakal aful karim tuhibbu afwa fa'fu anna ya karim. Ini afu ini Allah mengampunkan dosa hambanya dan tidak dicatat di amaliyah kita. Adapun maghfirah ini Allah mengampunkan dosa kita tapi tetap dicatat di catatan amal kita. Karena al-zunub la yunsa, dosa-dosa ini tidak mungkin dilupakan Allah. Kama tadi tudan, sebagaimana kita berhutang, kita dituntut wajib membayar hutang. Sebagaimana kita berdosa, kita dituntut untuk membayar dosa kita, baik di dunia maupun di akhirat. Efek dari dosa inilah efek dari kesengsaraan kita di dunia, baik sengsara harta, sengsara kesehatan, sengsara kebahagiaan, sengsara keharmonisan, sengsara ketenteraman. Ini sebab dari asbab dosa. Adapun kebahagiaan telah dijanjikan Allah, yaitu bagi mereka yang beramal soleh, mereka bertakwa kepada Allah, baik laki maupun perempuan. Jadi kita kembali ke amal yang soleh, kita perbanyakkan amal ibadah kita untuk meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Warajun salis, yaitu mereka dalam keadaan yang ketiga, istahwaza 'ala syaitan fattakhadha ilmu zari'ah ila takasur. Mereka ini mendapatkan tipu daya setan, menjadikan ilmu ini sebagai wasilah. Wasilah ini beda dengan penolong, tapi wasilah memang tujuannya untuk memperbanyak harta. Wa takhafur bijah, dan bangga terhadap jabatannya. Wa ta'azur bikasir ittiba', dan bangga akan pengikutnya. Oh, si fulan banyak pengikutnya, bangga dia dengan banyak pengikutnya. Sedangkan Nabi Nuh 100 berapa ratus tahun Nabi Nuh berdakwah, cuma segelintiran orang yang mengikuti bahtera Nabi Nuh. Jadi kebanyakan ini ataupun banyaknya pengikut ini tidak menjadi jaminan. Wa yadkhulu bi ilmi kullu madkhal raja'an yaqtif minad dunya wa tarafahu, dan dia ini memasukkan ilmunya ke tempat yang mana mereka ini menganggap ilmu ini untuk memenuhi perkara dunianya. Wa huwa ma'azalika yudmiru fi naf annahu indallah ma bimakanati litisma'i bisyamil ulama. Dan di hati mereka ini, dalam hati ini punya kedudukan, merasa bahwasanya dia ini seorang ustadz, seorang ulama, seorang terpandang, seorang lebih ibadahnya, seorang yang soleh, merasa dirinya lebih dari orang lain.
Jadi didik kita ini kalau dalam hati kita merasa lebih daripada orang lain, bahwasanya kita ini menduduki tempatnya setan. Maka setan ini maksiat pertama kepada Allah, yaitu merasa lebih dari makhluk yang lain. Nah, mereka ini merasa lebih, merasa punya kedudukan. Oh santai, kerana aku ni ulama, seorang yang alim, tak mungkin diazab Allah. Semua hajat-hajatku dikabulkan Allah. Tak tahunya itu istidrat dari Allah. Ma'al takallubihi ala dunya zahir batin, secara batinnya mereka ini tamak terhadap dunia. Fahaza minal halikin, dan ini dari orang yang binasa, minal hamqal maghrurin, yaitu orang yang dungu, yang tertipu. Izraja'u munqati'un an taubati li dhanni annahu minal muhsinin. Nah, mereka ini pasti terputus tobatnya, nak mau bertobat. Kenapa? Karena dia menyangka orang yang baik. Jadi dah menyangka orang baik ni tak mau bertaubat kepada Allah. Bahwasanya orang yang baik itu, kata Allah Subhanahu wa taala, indal abdi munqasiran qalbi li ajli. Jadi hati kita hancur, hati kita hina di hadap Allah, maka Allah itu ada bersama kita. Wa huwa ghafil an qauli ta'ala, dan mereka ini lalai atau terlupa dari perkataan Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu lima taqulu wa ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, dengan sesuatu apa yang kamu katakan tapi kalian ini tidak mengerjakan. Wa huwa mimman qala fi Rasulullah, dan mereka ini termasuk juga orang yang dikatakan Rasulullah, ana min khairid dajjal, ana min khairid dajjal, akhafu alaikum minad dajjal. Ada seseorang dari, kata Rasulullah, yang kutakutkan dari dajjal, yaitu wa qala wa huwa ya Rasulullah, wa ma huwa ya Rasulullah. Ada yang mengatakan, yang berkomentar, siapa dia wahai Rasulullah? Faqala ulama su, yaitu mereka adalah ulama yang su. Ulama ini orang yang alim, ya'mal bi ilmihi, orang yang alim, mengetahui, mengamalkan ilmunya. Tapi tujuannya jelek, tujuannya untuk memperkaya diri, tujuannya untuk dibangga-banggakan, tujuannya untuk biar banyak pengikutnya. Walaupun di sisi lain, pahala orang yang mengajarkan ilmu ini adalah suatu pahala yang besar. Tapi kalau salah niat, tergelincir niatnya, maka orang tersebut tergolong ulama yang su. Merasa dirinya kiai, merasa dirinya ustaz, merasa dirinya sebagai pengajar, merasa dirinya baik, tak perlu petunjuk, tak perlu taubat, karena dia punya pahala banyak. Dan orang seperti ini orang yang binasa, dan orang ini tak mungkin ada taubat kerana dia tidak merasa kekurangan. Hazal li'anna dajjal ghayatul idlal. Sesungguhnya dajjal itu tampak jelas kesesatannya, ngaku jadi Tuhan Jadi dajjal ini sudah ada ciri-cirinya, dan dajjal tersebut sudah ada alamatnya diceritakan Rasulullah. Tapi mereka ini seperti api makan dalam sekam, sedikit demi sedikit bisa membakar kita semua. Kalau kita salah di dalam pengikut mereka atau mengikuti mereka, na'udzubillah, kita mendapatkan tergolong dari golongan mereka. Apa yang dikatakannya, apa yang diucapkannya mereka ini karena kita ikuti. Maka seorang ulama membagi guru itu ada beberapa bagian. Pertama, Syekhul Futuh, ada Syekhul Ilmi, ada namanya Syekhul Murabbi. Jadi Syekhul Futuhnya syekh kita belajar mengaji seperti ini. Ada namanya Murabbi. Murabbi ini dari ujung rambut kita sampai ke ujung kaki kita bergantungan kepada dia. Kita benar-benar jiwa roh kita minta atur dengan guru tersebut. Dan guru ini tak kalah penting, harus nasab keilmuannya harus benar-benar sahih, nyambung kepada Rasulullah. Kalau sudah nyambung kepada Rasulullah keilmuannya, itu tak kalah pasti jauh dari kesesatan. Wa min hadza alim fa in sarafa an-nas min ad-dunya bi lisani wa maqali wa da'in lahum ilaihi bi a'mal wa ahwal lisani hal antik min lisani maqal wa taban nas ila musa'ada fi a'mal amyal minha ila al-mutaba fil aqwal. Bahwasanya mereka pintar dalam bicara, bicara baik bicara duniawi atau bicara akhirat, ini paling pintar, dan pengikutnya banyak. Wa tabanna sila musana fi amal amya ila al-mutaba, dan manusia semua pengikutnya semua ini menolong orang tersebut
sehingga yang menolong, yang ditolong ya sama-sama di dalam kesesatan. Ya, mungkin sedikit dari kami, mudah-mudahan ya dapat kita terapkan dalam kehidupan kita, dan tak kalah penting mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meletakkan pintu ridhonya di dalam pengajian kita hari ini. Kazamini, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mungkin ada yang tanya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah taubat tadi. Taubat ini ada yang dilaksanakan itu secara mandiri atau berombongan. Itu syaratnya itu apakah disebutkan kesalahan-kesalahan kita? Apakah hanya bacaan-bacaan saja yang kita baca? Apakah ini juga melalui salat taubat atau gimana ini yang terbaik? Silakan. Jadi di dalam masalah taubat ini ya, ada ketentuan syarat-syarat dari menurut syariatnya dan menurut yang terbaiknya kan. Ada yang syariat, ada yang apa, memenuhi syariat, ada yang terbaik. Jadi bagaimana baiknya? Yang sunnah-sunnah kita ambil. Ada orang mandi tobat ya. Kalau secara jamaah itu ya tidak dituntut. Akan tapi jangan diakui di depan orang. Nama aib kita ini jangan pernah diakui di depan orang. Kita aib kita cuma kita adukan kepada Allah. Maka sebaik-baik apa orang kita aib kita ini kita tutup, jangan kita sebarkan sebesar apa, kecuali kita memang mencari solusi terhadap aib tersebut. Tapi orang yang sigoh, orang dapat dipercaya. Jangan pengakuan secara jamaah aku pernah gini, pernah, jangan. Kita menutup aib kita, mudah-mudahan nanti kelak di padang mahsyar, nanti kelak di akhirat itu tidak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat itu yang pertama iqla'ul dzunub, melepas dosa kita yang pernah kita lakukan. Masa nauzubillah misalnya pernah berzina, tidak mau lagi kita namanya berzina. Itu benar-benar dalam hati kita. Jangan dikatakan Rabi'atul Adawiyah, seorang sufiah perempuan, taubat kita ini perlu ditobati. Kenapa? Kerana tidak ada keseriusan ataupun kesodikan, kebenaran, kejujuran di dalam bertobat. Istilah tobat cabai, tobat sambal kata orangnya ya. Itu harus melakukan apa, tidak ingin melakukan apa yang kita lakukan. Yang kedua, merasa menyesal atas apa yang kita lakukan. Yang ketiga, kita melakukan tidak melakukan dosa dan melakukan amal-amal yang lain, seperti syaratnya mandi tobat, syarat tobat itu tidak masalah, tidak jadi syaratnya, tapi yang penting tak melakukan dosa tersebut dan minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan. Ayo, Pak. Jadi melalui samba yang tobat pun tidak apa-apa gitu. Ya, tidak masalah. Yang penting intinya tobat itu tidak mau melakukan lagi dan mengaku dosa kita terhadap Allah. Karena Allah senang kalau hamba bertobat. Kalau misalnya kita kayak gitu lagi, datang syekh kita kumat lagi seperti itu lagi, itu dah aja masalah. Karena manusia ni ya diciptakan ada dua versi, ada yang lupa, ada yang salah. Salah seperti itu. Salah lagi, betul tobat lagi. Jangan sampai bosan-bosan. Tapi harus jujur, benar, jangan dimain-mainkan. Kalau dimain-mainkan, ya itu bukan taubat namanya. Itu mempermainkan Allah. Harus taubat. Ya. Waalaikumsalam. Saya pribadi Pak Ustaz, kadang-kadang kalau ini masalah sedekah, kadang-kadang itu rasanya tidak semangat ataupun lemah lah ya sedekah itu. Kenapa? Orang yang kita sedekah ini tidak amanah. Contoh, ada orang minta sumbangan rumah, kan, mengatasnamakan yayasan, masjid dan lain sebagainya, ya kan? Nah, kita pernah terpergok dengan orang ini yang kadang-kadang nginap di hotel, ya kan? Terus artinya hasil dari sumbangan orang itu dia tidak sepenuhnya sampai ke masjid. Nah, ini kan membuat kita yang sumbang ini kan rasanya tidak ikhlas. Nah,
Akhirnya orang yang di belakang atau yang berikutnya pun kalau datang ke rumah kita seakan-akan sinis gitu kan. Iya, benar. Sumbangan apa minta rumah itu. Nah, yang saya tanyakan bagaimana sikap kita ini yang tadi orang yang niatnya mau sedekah, menyumbang, ini apalagi atas nama masjid, atau yayasan. Tapi dengan ada kejadian ini kita jadi lemah dan semangat dan yang lain-lain. Itu gimana sikap kita Pak Ustaz? Apakah kita ini termasuk dosa atau gimana? Dan gimana solusinya lah itu Pak Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz. Ya benar, sekarang itu banyak kejadian seperti itu. Kan berat kita nih karena udah tidak mungkin orang mukmin ini kata Rasulullah masuk lubang buaya itu 2 kali gitu. Itu. Tapi ya kalau kita menyikapi orang seperti ini karena lemah, karena akibat itu namanya memang bukan suuzon namanya. Kalau suuzon itu tidak ada sebab, tidak ada kejadian. Terus kita melihat orang tersebut, bakal gini-gini, itu suuzon namanya. Tapi kalau misalnya ini memang sudah ada sebab, itu seperti perkataan Rasulullah, tak mungkin orang mukmin itu masuk lubang buaya itu 2 kali. Ya. Mungkin itu antisipasi kita. Tapi bagaimana kita biar kita dihitung pahala ya dalam itu. Kita yakin kita bersedekah, kita hak kita sebagai orang dermawan, sebagai orang mukmin ini memang mengeluarkan harta kita sedikit ataupun banyak itu kan. Antara hak kita kepada dia kita tunaikan, masalah dia benar tak benar itu urusan dia dengan Allah. Yang penting pahala kita yakin sekuat mungkin pahala yang kita sedekah ni ya ini pasti dicatat oleh Allah. Baik yang penyalur itu urusan belakang. Mau dia ini. Tapi kalau lebih penting lebih kita ingin mencari pahala yang banyak, kita banyak menaruh tempat sedekah. Maksudnya memberi sedekah bukannya hanya sekadar itu. Biar di antara yang lainnya mungkin di antaranya ada yang diterima oleh Allah. Kalau misalnya dia ada orang seperti itu, kita yakin kita hak kita kepada Allah itu bersedekah. Udah urusan dia tu urusan belakang. Masalah dia hotel itu memang ujian dalam hati kita. Kita husnuzon, mungkin itu Nabi Khidir. Kan kata orang bersedekah pagi-pagi awal kalau datang itu Nabi Khidir biasanya. Biasa orang itu tak genah buat puasa. Kita yakin ini mudah, tapi kita husnuzon, mudah-mudahan yang datang ini Nabi Khidir. Karena Nabi Khidir sering datang seperti itu. Yang buat kita gundah dan buat kita percaya itu biasa fisik beliau tu seperti itu. Maka kita yakin husnuzon. Kalau masa pahala insya-Allah kalau kita mengimpakkan, kita ingat hak kita aja kepada dia, urusan dia itu biarkan serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lagi solusi biar kita mudah bersedekah seperti apa? Jadi kita sisihkan. Jadi harta kita sepertiga misalnya. Sepertiganya yang jangan kita ganggu-ganggu memang untuk sedekah. Jadi berapa banyak pun kita mikirkan tu tak terpikiran kita kasihkan itu mah. Kena udah kita pisahkan. Ada untuk kan kalau Rasulullah sepertiganya untuk makan, sepertiganya ya untuk untuk modal, sepertiganya untuk sedekah. Kalau kita pisahkan gini jadi mudah. Kita ngambilnya cuma untuk yang udah kita siapkan untuk bersedekah. Untuk pahalanya insya-Allah, pahalanya pasti diterima Allah. Cobaan orang dermawan ni memang gitu. Banyak, makin satu makin banyak. Contoh kita ngasih pengamis ya satu, nanti ngantri biasa gitu. Itu memang udah ujiannya karena pahalanya besar. Ya mungkin dapat mengerti. Kalau saya punya guru tuh semua hartanya diwakafnya. Hartanya itu diwakafkan untuk pondok. Jadi ahli waris tidak dapatkan apa-apa. Sampai baju pun tidak mau diambil. Kenapa? Semua hartanya wakafkan untuk pondok. Sehingga ahli waris itu tidak mengambil sesuatu spesial pun. Kenapa? Karena berdasarkan ayat Al-Quran, innallaha yatawassalihin, sungguhnya Allah ini pasti menanggung orang yang soleh.
Jadi seorang dia berwasiat kepada kau, dah kujadikan orang soleh, berarti tanggungan Allah, bukan tanggungan dia lagi. Kerana harta ini ya banyak setannya, banyak penghasutnya. Awal kita nak cinta dunia kerana melihat misal duit 1 koper gitu, berubah niat kita. Kerana bisikan setan tu banyak dari harta, fitnahnya. Maka harta warisannya itu minimal, itu maksimal itu 7 hari udah dibicarakan, itu maksimal. 3 hari lah kita bicarakan, biar ndak termakan hak-hak yang ahli waris yang lainnya. Atau misalnya ada hak utang, hak wasiat. Nah, itu kan banyak hak sebelum dibagikan. Ada yang naik? Nah, kita tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.